Banggakan hanyalah pinjaman atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Malu bapak, malu ibu, kita keliling-keliling berbangga-bangga dengan mobil yang mobil pinjaman, dengan rumah yang rumah pinjaman, dengan harta yang harta pinjaman. Kita malu untuk berbangga-bangga. Jadi kalau masih ada orang yang bangga apalagi sombong, itu jauh dari yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Implikasi lanjutan daripada yang namanya sadar bahwa yang kita miliki adalah pemberian Allah adalah kita akan tunduk kepada apapun yang disuruhkan sang pemberi nikmat. Maka saya berikan contoh kepada kita sekalian, seseorang jika Anda diberikan, ada seseorang yang menanggung kehidupan Anda diberi rumah, Anda diberi mobil, Anda dinikahkan, Anda diangkat, dibawa pergi haji, Anda diberikan pekerjaan, seluruh nikmat hidupmu diberikan olehnya. Maka saya bertanya kepada Anda, jika orang itu menyuruh Anda melakukan satu hal, adakah Anda berani untuk menolak permintaannya? Apakah Anda berani untuk menghilang darinya? Apakah Anda berani untuk menyatakan penolakan dalam bentuk apapun? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Anda sadar bahwa hidup Anda semuanya adalah pemberian dari dirinya. Maka kita mengawali bersyukur adalah betul-betul sadar bahwa tidak ada nikmat yang kita dapatkan, baik itu fisik, baik itu harta, keluarga, maupun harta yang lain kita miliki, melainkan itu betul-betul milik atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apapun dalam kehidupan ini, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus lahir sikap malu dan sikap takut kepada pemberi nikmat, sehingga kita terpanggil untuk melaksanakan perintahnya apapun yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendapati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam, ruku bercucuran air mata, sujud bercucuran air mata, duduk berzikir bercucuran air mata, sampai jubahnya basah berair. Lalu Aisyah terbangun dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Anda beribadah begitu rupa? Bukankah surga sudah disediakan untukmu? Bukankah neraka sudah ditutup untukmu? Dosa-dosamu diampuni dan sebuah amal-amalmu akan dilipat gandakan oleh Allah." Apa kata Rasulullah? Singkat Nabi kita menjawab, "Afala akunu abdan syakur." Ya Aisyah, tidakkah aku ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur? Maka rupanya Nabi kita beribadah bukan lagi takut neraka, bukan lagi menginginkan surga. Nabi kita beribadah, dia ingin menunjukkan dirinya sebagai hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya hari ini setiap kali merasakan nikmat, apapun bentuk nikmat itu sejatinya mengingatkan kita bukan kepada nikmat itu sendiri, tetapi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda membeli mobil membuat Anda dekat dengan Allah, bukan semakin tenggelam dalam memelihara mobilnya sampai lupa salat, sampai lupa melakukan kewajiban, tapi semakin banyak nikmat semakin dekat kepada Allah, karena kita ingat kepada sang pemberi nikmat kepada kita.